Shalom. Selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi. Pada tanggal 19 Mei 2026 dengan judul Panggilan untuk Membuat Tata Tertib Penginjilan bagian 3. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum kami melakukan segala aktivitas pelayanan dan pekerjaan kami sangat rindu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam 1 Timotius 3 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cukup mengajar orang. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada akhir Desember 1853, Ellen G. White secara terbuka bergabung dengan suaminya dalam permohonan untuk adanya tata tertib penginjilan. Berdasarkan kepekaannya pada penglihatan yang diterima sewaktu lawatannya bersama James ke timur pada musim gugur tahun 1852, ia menulis, Tuhan telah menunjukkan bahwa tata tertib penginjilan telah terlalu ditakuti dan diabaikan. Formalitas harus dihindari, tetapi di sisi yang lain ketertiban tidak boleh diabaikan. Terdapat keteraturan di sorga. Terdapat juga keteraturan di gereja ketika Kristus di dunia ini, dan setelah kepergiannya keteraturan dipatuhi dengan ketat oleh para rasulnya. Dan sekarang di hari-hari terakhir ini, sementara Allah membawa anak-anaknya ke dalam kesatuan iman, terdapat kebutuhan yang lebih nyata akan keteraturan yang lebih daripada sebelumnya. Karena saat Allah menyatukan anak-anaknya, setan dan malaikat-malaikat jahat sangat sibuk untuk mencegah persatuan ini dan menghancurkannya. Secara khusus ia menaruh keprihatinan dalam hal pengangkatan pendeta. Ia menulis, orang-orang yang hidupnya tidak suci dan tidak memenuhi syarat untuk mengerjakan kebenaran masa kini memasuki bidang tersebut tanpa diakui oleh gereja atau jemaat pada umumnya, dan akibatnya adalah kebingungan dan perpecahan. Beberapa orang memiliki teori tentang kebenaran dan dapat menyampaikan argumennya, tetapi kurang dalam hal kerohanian, pemahaman, dan pengalaman. Ia menegaskan para utusan yang mengutus diri sendiri tujuannya itu menjadi kutuk, khususnya bagi jiwa-jiwa jujur yang menaruh kepercayaan kepada mereka yang menganggap bahwa mereka selaras dengan gereja. Karena pendeta yang mengangkat diri sendiri selalu bermasalah, maka jauh lebih melelahkan bagi para utusan Tuhan untuk pergi ke tempat-tempat yang pernah mereka datangi, yang telah mendapatkan pengaruh yang salah ini, daripada memasuki ladang-ladang penginjilan baru. Karena masalah-masalah tersebut, ia mendesak agar gereja merasa bertanggung jawab dan harus mencermati dengan seksama dan penuh perhatian akan kehidupan, kualifikasi, dan pengetahuan dari mereka yang mengaku sebagai guru. Ia menambahkan bahwa solusinya adalah dengan menyelidiki firman Tuhan untuk menemukan prinsip-prinsip Alkitab tentang tata tertib penginjilan, dan untuk menumpangkan tangan hanya kepada mereka yang telah memberikan bukti penuh bahwa mereka telah menerima amanat dari Tuhan. Kepemimpinan gereja adalah tanggung jawab yang berat. Kita perlu menganggapnya serius, baik dalam kualifikasi maupun prakteknya. Semoga Tuhan menolong gerejanya saat mencari jalan di dunia yang rusak ini. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena firman-Mu pada pagi hari ini memberikan berkat dan kekuatan rohani bagi masing-masing kami. Pada saat ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama dengan wakil, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, curahkan hikmat dan pengetahuan sorga kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan boleh sesuai dengan amanah dan titah daripada Tuhan sendiri. Pada pagi hari ini kami juga berdoa untuk para tim medis. Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, farmasi, nutrisionis. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga, roh dedikasi yang tinggi, roh kelemah lembutan Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi setiap pasien yang membutuhkan pelayanan mereka setiap hari. Kami juga berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, siswa, mahasiswa, bahkan dosen di setiap lembaga pendidikan. Kiranya hikmat dan pengetahuan sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka dapat mendidik setiap anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, nelayan, ojek online dimanapun mereka berada. Kiranya berkat dan sukacita sorga Tuhan juga berikan kepada masing-masing mereka, agar mereka juga menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada, biarlah dengan bertambahnya usia, mereka semakin hidup bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh dan pengharapan, agar mereka tetap percaya akan janji Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah segala doa dan permohonan kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Demikian firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Semoga hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Sampai jumpa. Tuhan memberkati.